Ada suaranya nggak? Soalnya di aku nggak ada suaranya nih. Oh, sorry ya, benar-benar nggak ada suaranya ya. Oke, Mm-mm. hai. Ada ya. Hai, selamat Aku dari pagi. tadi ngomong nggak ada suaranya. Anyway, aku ulang lagi. Terima kasih buat Mhm. teman-teman yang sudah bergabung di hari Minggu pagi buat ngobrol-ngobrol. Wah, lu ya. Wah, lu ya harus tahu Wah, nih. bener. Wah, lu ya harus tahu tentang law of detachment. Oke. Ini Mm-mm. aku menjelaskan terlebih dahulu mungkin pembukaannya nih ceritanya. Jadi, kita mau ngomongin salah satu dari hukum semesta, law of universe gitu. Mhm. Salah satu yang kita tahu, kebanyakan yang orang-orang tahu adalah law of attraction ya, Katori. Iya, itu yang paling Law of terkenal attraction ya. paling terkenal, ya betul. Nah, tapi ternyata law of universe itu atau hukum semesta itu banyak banget gitu. Mhm. Banyak banget. Nah, tapi sebelumnya banyak orang-orang nanya pasti akan bertanya-tanya tentang sebetulnya hukum semesta ini apa sih? Itu dulu, sampai situ dulu. Bisa dijelasin nggak, Kak Tori? Betul. Jadi hukum semesta mungkin masih banyak yang awam tentang hukum semesta. Ah, apa sih hukum semesta? Yang kita tahu kan hukum agama, hukum norma, hukum adat. Hukum semesta itu apa? Nah, karena namanya hukum semesta, semesta itu kan alam raya, semesta itu kan adalah jagat atau sesuatu yang bersifat menyeluruh. Artinya tempat kita hidup itu kan di semesta raya ini. Nah, hukum semesta alam atau hukum alam semesta adalah hukum dasar yang melandasi segenap peristiwa yang terjadi di dunia ini, di mana dapat dijelaskan baik dalam perspektif agama maupun dan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi, hukum semesta adalah hukum dasar atau bukan hukum ya. Mungkin orang bilang hukum itu kan berarti ada tulisannya atau ada basicnya. Orang jadi bingung. Nah, ini mungkin tidak tertulis, hukum tidak tertulis yang menjadi sesuatu yang apa ya? Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menuliskan, tidak ada yang mempakemkan, me, apa ya namanya, mempakemkan ya. Tapi itu memang Yang tertulisnya sudah ya. ada. Iya, nggak tertulis dan nggak didaftarkan di mana-mana. Mungkin kalau mau nyari di lembaga hukum mungkin nggak ada. Tapi karena apa? Karena memang sudah begitu adanya. Seperti hukum rimba mungkin ya, seperti hukum memang yang terjadi sebegitu begitu aja dalam kehidupan ini, dalam dunia ini gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebetulnya ada berapa banyak sih sebetulnya si hukum universe ini atau hukum semesta ini? Hukum semesta itu sebetulnya banyak banget. Aku nulis di bukuku yang Jagat Nusantara itu ada 12 hukum kekekalan, hukum semesta alam yang kekal, The Immutable Law of the Universe. Itu ada 12, itu yang aku lihat di internet. Jadi 12 hukum kekekalan, hukum semesta alam yang kekal. Itu kenapa? Karena memang tidak akan pernah berubah. Kekal artinya tidak berubah. Artinya selalu ada. Dan itu ada 12 yang dicatat oleh seseorang di entah di belahan bumi barat Mana-mana. karena namanya immutable, itu Oh, kan pakai bahasa Inggris, ya, ya, ya. eh, dan entah kapan ditulisnya aku juga nggak terlalu tahu, tapi lebih dari itu sebetulnya ada banyak sekali tentang Wah, hukum semesta alam. oke, oke, oke. Nah, yang paling kita tahu kan memang si law of attraction ya. Mhm, Nah, mhm. ini tuh apa sih love of detachment gitu? Kan Nah, berarti sudah ada ya. Cuman kayaknya belum terkenal dan orang belum tahu nih. Nah, kemarin kan dibahas di Waluya mengenai law of detachment ini. Menariknya adalah ini tentang ketidakmelekatan justru ya. Boleh dijelasin mm-mm. nggak? Ya, jadi kayak hukum kemelekatan atau law of attachment itu adalah otomatis manusia di dunia ini ingin melekat. Ketika aku masih muda, mungkin muda, masih kecil dulu, rasanya pengen diterima
oleh lingkungan. Itu kita ingin melekat. Aku pindah ke Bandung, aku merasa asing di situ dan aku merasa ingin diterima oleh orang-orang Bandung. Jadi aku ingin melekatkan diri pada orang Bandung. Sebetulnya sih kalau dalam spiritual ya kita sebetulnya masing-masing kan terpisah. Kita kan manusia unik, tapi juga manusia itu sosial. Jadi Ya. ada banyak sekali layer dalam kehidupan manusia, dalam semesta alam ini. Jadi ada attachment, ada detachment. Kenapa? Karena selalu ada di hukum energi alam semesta yang kekal itu ada law of polarity. Polarity itu apa namanya? Kutub. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada siang, ada malam. Itu kan hukum polarity atau hukum hukum apa tuh bahasa Indonesia? Kutub kali ya. Iya, iya, Nah, iya. jadi kayak kita tuh emang manusia tuh selalu ada apa ya? Ke Yin yang mungkin ya. yin yang ya namanya ya. Apa? Supaya balance. Jadi kita Berantem. ada Iya, betul. ada sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu, biar balance bukan cuma kiri doang gitu. Apa sih namanya tuh istilahnya? Jadi kenapa ada hukum detachment ya karena ada hukum attachment seperti itu. Nah, attachment itu sendiri kan kemelekatan. Kita cenderung punya apa ya? Nature-nya atau alaminya manusia itu ingin melekatkan diri, ingin belong to, ingin apa ya? Ingin aja bisa nyatu dengan sesamanya, dengan lingkungannya. Itu yang terjadi kebanyakan eh di semua tempat ya kayaknya. Bukan cuma di Betul, betul, Indonesia, betul. tapi di seluruh dunia itu semua orang ingin melekatkan diri. Nah, tapi ada detachment. Detachment itu hukum apa ya? Mungkin nggak terlalu eh, sering didengar, tapi detachment itu adalah buat aku seni. Buat aku senangnya ngomongnya seni ya. Nggak tahu kayaknya Kak Anas juga seneng kalau ngomong seni karena kayak seni berpikir netral, bukan cuma berpikir netralnya, tapi ada seninya di situ. Jadi kita melihat seninya itu. Jadi seni memisahkan diri karena dengan memisahkan diri itu ternyata kita bisa lebih hidup lebih mudah daripada kita berusaha Hmm. melekatkan diri kita pada orang-orang, pada lingkungan, pada sesuatu, melekatkan misalkan aku sebagai Victoria, aku tuh siapa? Jadi aku mencari sesuatu yang bisa kulekatkan. Oh, aku penulis gitu kan. Jadi identitas yang kulekatkan. Atau mungkin untuk nama untuk eh, orang ini aku mencari apa ya? Bukan cuma pekerjaan, bukan cuma profesi, mungkin juga misalkan suami atau orang tua atau anak. Jadi misalkan Anas nih, dia bukan cuma Anas aja, Anas ke Anas yang ada di sini itu banyak yang bilangnya Mabel, Mama Abel. Jadi Ya. dari melekatkan diri dengan Melekat. apa ya? Anggota keluarga, dengan status, dengan apapun, kita cenderung ke sana. Aku tuh bukan siapa-siapa ketika aku tidak tahu diriku siapa ketika aku tanpa pekerjaanku misalkan. Aku tidak tahu diriku siapa tanpa apa yang kulakukan. Misalkan aku ya tadi penulis atau misalkan eh apa lagi ya interior designer misalkan. Udah enggak sih. Tapi kita cenderung melekatkan. Nah, dalam spiritualitas, dalam hidup berkesadaran, kita memisahkan diri, kita detach, kita tidak melekat bahwa si ini sebagai misalkan mantanku gitu, aku bisa melepaskan diri dari dia ketika orang ini sudah selesai masanya bersamaku, aku sudah terpisah dari dia. Nah, orang kan kebanyakan melekat, makanya nggak bisa move on karena terlalu melekat bahwa aku Oke, oke, mencintai oke. dia dan aku harus bla 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 bla. Ini kadang kayak gini, Kak. Misalnya, eh oh, aku adalah anak nomor 3, let's say. Aku paling kecil gitu. Terus dia melekatkan dirinya tuh kayak gini. Misalnya datang ke sana, ya wajar lah gue kayak gini. Kan gue anak paling terakhir. Biasanya gue kan pasti dimanja, misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin kayak gitu kali ya. Harusnya sebaiknya, ya kan kamu manjanya di rumah. Kalau lagi di pekerjaan ya nggak mungkin manja-manja dong gitu. Kayak gitu nggak sih?
Itu juga yang menjadi akibat dari kemelekatan. Karena kita melekat dengan apa yang kita lekatkan, maka itu kadang-kadang kita jadikan perisai atau kita akan jadikan tameng untuk eh, menghindari kewajiban atau menghindari tanggung jawab kita gitu kan. Kayak maaf banget ya kalau gue orangnya sinis misalkan. Gue kan Virgo. Misalkan Iya, kayak gitu kan jadi kalau kayak gitu. apa jadi alasan gitu ya. Sorry aja kalau gue orangnya cengeng karena gue kan Pisces gitu. Jadi kayak membela diri karena apa dibalik kemelekatan itu, dibalik status yang kita pegang gitu. Nah, spiritualitas adalah melepaskan semua yang kita tahu, melepaskan kalau bahasa Inggrisnya it's the apa ya art of unlearning. It's how Hmm. we unlearn. Ketika kita dari lahir sampai kita dewasa, kita selalu belajar, belajar ilmu kita serap, kita masukin semuanya, kita lihat apa contoh, kita dengarkan orang-orang, kita baca buku, kita melihat apapun, kita serap dan kita terima. Nah, ketika berspiritual, kita melepaskan itu semua, melepaskan apa yang kita dengar, melepaskan apa yang kita tahu, melepaskan apa yang kita pelajari selama ini, dan menjadi diri sejati, diri sendiri tanpa tambahan-tambahan. Jadi tanpa opini, tanpa eh, perspektif, tanpa apa, kita melihat segala sesuatu secara utuh apa adanya, nggak ditambahin, nggak dikurangin, melihat ya udah A ya A, nggak pakai A tapi atau A adalah, itu kan deskripsi sudah menjadi kata-kata itu sudah menjadi kan itu apa ya menghilangkan nilai yang sesungguhnya Betul. sudah ada distorsi gitu. Ketika kita sudah berusaha menjelaskan sesuatu dengan kata-kata atau menjabarkan seorang story adalah seorang penulis yang Pisces misalnya kayak gitu, itu sudah sangat mendistorsi si story sendiri apa adanya gitu. Iya, iya, betul-betul. Jadi sistemnya tuh kayak, ya sebetulnya kita kayak gelas udah diisi. Nah, ini tuh sebetulnya detachment adalah proses mengosongkan gelas lagi ya. Kayak gitu. Lebih, Betul. Jadi detachment adalah mengosongkan gelas supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih apa adanya, nggak udah apa ya dengan apapun yang kita pelajari kan selalu gelas kita kan jadi penuh. Nah, untuk bisa menjadi pribadi yang baru setiap saat ya kita harus kosongin terus supaya kita bisa terus diisi. oh, ibaratnya kita harusnya dengan seperti ini, kita tuh bisa menjadi orang yang lebih objektif. Bukan orang yang subjektif ya. Jadi kalau subjektif kan kayak, Betul. dia pasti begini karena dia begini gitu. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi dia, oh ya faktanya kejadiannya seperti ini. Mungkin saat itu begini, begini ini nggak pakai kata mungkin. Maksudnya lebih kayak faktanya adalah lalalalalala, udah selesai gitu. Gitu ya Kak. Nah, seringkali orang itu melihat sesuatu itu berdasarkan perspektif dari dirinya sendiri. Karena misalkan ya, yang aku lihat adalah dari sisi A. Misalkan, coba aku lihat apa yang bisa aku lihat di sini ya. Sebuah lighter gitu ya. Dari sini aku melihatnya sebuah persegi panjang yang panjang seperti ini. Tapi kalau ada orang lihat dari atas, bentuknya cuman kecil, nggak sepanjang itu, nggak sepanjang yang aku lihat. Dari sebelah sini cuma lebih panjang lagi, nggak ada apa ya, nggak ada ke dimensi ininya. Jadi Iya orang tuh betul. melihat biasanya cuma satu sisi. Lupa bahwa satu hal itu secara utuh punya banyak sisi. Nah, spiritualitas adalah melihat apa adanya semua sisi dari satu hal atau satu kejadian atau satu orang atau satu benda. Apapun itu, kita melihat semuanya dari segala sisi, bukan cuma salah satu gitu. Oke oke. Nah, Jadi kalau aku misalkan pernah mau baca ngomongin juga. tadi gelas, Heeh. eh, kalau kita kan sibuk dengan gelas setengah kosong, setengah isi. Tadi ada yang nulis review tentang bukuku dan aku ingat ada quote itu. Ada orang ngelihat gelas itu setengah kosong, ada orang ngelihat setengah isi. Nah, kita melihat gelas itu apa adanya. Gelas dengan isi air misalkan gitu. Tapi kita nggak menilai bahwa itu setengah kosong, itu setengah isi. Itu kan penilaian kita. Buat aku itu Mm-mm. kosong, buat aku itu isi. Itu kan penilaian. Nah, kita dalam spiritualitas kita melihat gelas
dengan isi air apa adanya, entah di berapa mili itu, ya udah kita dengan secara presisi faktual, misalkan terisi sebesar 150 mili, misalkan seperti itu. Kita nggak pakai bilang setengah, kita nggak bilang apa, nggak bilang setengah isi, nggak bilang setengah kosong, karena juga mungkin 150 itu bukan setengah, itu mungkin setengah kurang dikit gitu kan, kita nggak tahu presisinya. Nah, ketika berspiritual kita melihat hal-hal apa adanya secara faktual, secara presisi, itu berarti berdasarkan kenyataan, eh, fakta, bisa dibuktikan, dan bukan dengan tambahan-tambahannya. Tambahan-tambahan itu adalah yang kita biasa tambahkan dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif diri kita, dan kita menganggap itu adalah kebenaran. Itu yang kadang-kadang menyesatkan gitu. Berarti sebetulnya kalau bisa dibilang berspiritual itu sebetulnya kalau lu nggak secara scientifically atau ibarat kata kalau itu cuma asumsi ya nggak bisa dibilang itu adalah kayak kebenaran sejati gitu kan. Jadi makanya kita harus detachment nih. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, nah ini aku juga pernah baca nih soal detachment juga itu mengenai apa yang kita inginkan. Nah, Mhm. aku agak nggak kurang ngerti deh. Itu tuh gimana sih Kak? Maksudnya kalau misalnya kita punya keinginan, terus cara detachmentnya gimana gitu? Eh, jadi gini, ketika kita menginginkan sesuatu, kadang-kadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan, sehingga em, jadi bias. Nah, semesta itu hanya mendengarkan energi kita, bukan kata-kata kata-kata itu kan mengandung energi. Jadi apa yang kita inginkan ketika kita menginginkan sesuatu itu, eh, apa ya, membuat kita energinya ke satu hal itu, padahal kita tahu itu terpisah dari kita. Karena kita masih ada kata keinginan dan kita tempelin terus, itu malah energinya membuat lebih susah buat kita untuk mencapai sesuatu itu yang kita inginkan. Gimana ya cara bahasnya ya dengan kata-katanya. Jadi Jadi ketika berarti, kita jadi misalnya kalau gimana? aku pengen, berarti aku belum ada di tempat situ gitu maksudnya. Ya, karena siapapun yang menginginkan sesuatu sudah jelas tidak memiliki hal itu kan. Karena hal itu terpisah darinya kan. Nah, ini detachment itu adalah, kita tidak lagi menginginkan sesuatu, karena kita dengan menginginkan sesuatu kan kita mengattach itu ke, Hmm. eh, apa yang kita ingin, apa energi kita kan kita attach ke situ, berpikir bahwa aku pengen banget, jadi kita benar-benar melekat ke situ. Nah, semesta itu cara bekerja cara bekerjanya nggak seperti itu. Jadi ketika kita ingin banget sesuatu, kita menyatakan pada semesta bahwa kita belum punya hal itu, maka semesta ya udah, memang itu, mengamini aja, berarti kamu tidak memiliki hal itu. Tapi ketika kita membiarkan apa adanya, kita tidak melekatkan diri pada apapun itu, misalkan, detachment tuh lebih ke sini sih, lebih ke apa yang misalkan aku adalah seseorang yang memiliki baju ini, memiliki, kita melekatkan diri pada barang-barang yang kita miliki, barang atau barang-barang yang kita inginkan, itu membuat kita jadi nggak diri sendiri apa adanya. Akhirnya semesta itu jadi menjauhkan hal-hal, misalkan kita dibuat untuk kehilangan barang-barang yang kita attach itu. Oh, oke Jadi oke oke karena oke kita oke. terlalu melekat, sementara di semesta itu inginnya atau hidup ini cara kerjanya adalah kita tuh harus belajar diri sendiri apa adanya, diri sejati. Maka ketika kita melekatkan diri pada sesuatu, itu biasanya dihilangkan dari kita. Karena kita harus belajar untuk menjadi diri sejati itu yang seperti apa. Ya, ya, Untuk ya. menjadi kesejatian diri itu yang seperti apa. Ketika kita terlalu fokus sama yang duniawi, itulah yang akan dihilangkan atau yang dijauhkan dari kita. Nah, ketika law of Oh, detachment oke. itu, bagaimana kita menjadi diri sejati aja. Sehingga yang datang sama kita bukan hal-hal yang kita inginkan, tapi hal-hal yang memang
kita apa ya, butuhkan. sejatinya milik kita gitu, rezekinya kita, jatahnya kita di dunia ini kan, kita masing-masing manusia kan punya jatah. Tapi karena kita fokus pada apa yang kita tahu, pada apa yang kita inginkan, kita jadi menjauhkan jatah kita karena kita fokus sama hal yang mungkin bukan jatah kita. Simpelnya Misalkan lebih kita pengen kita ya kita mikirnya kita inginkan, tapi harusnya semesta jadinya memberikan apa yang kita butuhkan ya. Seperti itu. kita bisa bilang apa yang kita butuhkan, tapi sebetulnya eh, gini deh, misalkan aku lagi pengen punya sesuatu ini. Aku pingin banget ini. Eh, dengan apa yang aku tahu, dengan apa yang aku pikir ini adalah kemampuanku, aku ingin sekali benda ini. Tapi semesta tuh punya hal yang lebih indah misalkan buat kita. Dengan pikiran Hmm. kita, dengan keterbatasan kita, kita cuma tahu hal yang simple aja seperti ini. Ternyata semesta punya hal yang lebih cantik, lebih indah. Tapi kan dengan pengetahuan kita, kita nggak tahu bahwa kita tuh mampu punya ini. Iya, betul. Akhirnya dengan attachment bahwa kita menginginkan ini atau kita layaknya cuma ini dikasih sama semesta yang seperti ini, eh, akhirnya ya udah kita hidup dengan apa yang kita tahu aja bahwa oh ya udah aku hanya bisa sampai sini doang gitu. Tapi ketika kita melepaskan diri dari ini, ketika kita punya ini kita hargai, kita syukuri, tapi kita tidak melekat, kita tidak apa ya, sense of belonging kita nggak terlalu kuat terhadap benda ini, maka semesta bisa menggantinya dengan hal yang lebih cantik gitu, lebih lebih indah, lebih oh ternyata aku layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang aku tahu. Nah itu law of detachment itu seperti itu ketika menginginkan sesuatu. Makanya jangan bucin-bucin, guys. Karena siapa tahu dapat yang Mm-mm. lebih bagus. Nah, Bener satu nggak hal itu? lagi, hukum semesta juga ini supaya para kaum bucin pada boleh eh, tersadarkan, Tuhan itu atau semesta itu tidak pernah memberikan lebih buruk dari apa yang kita punya. Ketika sesuatu diambil dari kita, ketika sesuatu itu sudah bukan jatah kita, kita udah disiapin sesuatu yang jauh lebih baik di depan. Cuma karena kita nggak tahu, kita sok tahu, kita pegangnya yang kita tahu aja. Oh ya udah ini aku Aku pegang maunya dia, erat-erat. harus dia nih, gitu ya. Harus dia. Apa di dunia ini cuma dia yang aku tahu, yang aku inginkan, misalnya gitu. Tapi kalau untuk yang menikah, no no no, ini tidak berlaku ini untuk hanya Tidak yang kaum bucin berlaku. yang Ini masih hanya single kaum ya. kaum bucin sejak lagi berpacaran ya, gitu. Nah, Mm-mm. teman-teman di sini udah boleh tanya-tanya, silakan tanya-tanya di komen, nanti aku bacakan. Kita sambil tetap masih ngobrol-ngobrol juga nih mengenai love of detachment gitu. Nah, terus jadi kalau misalnya punya makanya itu sebetulnya kalau zaman dulu kita tuh kayak punya geng temen dekat gitu kan. Tapi somehow itu bisa kita dilepaskan aja gitu. Teman-teman SMA atau apa segala macam mungkin udah nggak deket lagi. Itu tuh sebetulnya salah satu detachment juga ya. Kayak ya udah it's okay gitu. Nggak harus kayak kita kenapa sih dulu sahabat gue gini-gini gitu. Ya nggak sih, Kak It- Tori? it- itu salah satu pelajaran hidup yang buatku sangat berharga ya, karena waktu eh, aku SMA kelas 3 atau aku kuliah apa ya, tahun pertama kalau nggak salah, aku juga memang sangat melekat sama teman-teman saat itu. Aku sangat melekat, tiba-tiba satu geng itu pada punya pacar semua dan dalam waktu dekat menikah semua. Hmm. Karena di atas aku usianya kan mereka tiba-tiba menikah dan aku kayak kehilangan jati diri atau kehilangan pegangan karena orang-orang yang hampir setiap hari bareng tiba-tiba gone pada apa sibuk dengan keluarga masing-masing dan itu memang sesuatu yang membuat aku cukup terpukul waktu itu karena sangat melekat karena aku tidak tahu siapa diriku tanpa mereka gitu kan. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan tanpa teman-temanku. Ketika itu seperti itu. Nah, satu pelajaran yang aku dapatkan dari para mentor waktu itu aku ikutan acara Antioquia gitu. Antioquia atau Choice kalau nggak salah. Nah, kata-katanya adalah masa lalu itu sudah mati. Kamu tidak bisa kembali ke belakang. Kamu harus bisa menerima bahwa apa yang sudah berlalu sudah berlalu. Kamu cuma bisa eh, apa?
menjalani Oh, kehidupan yang ada saat ini untuk menuju ke masa depan. Jadi itu juga detachment, bahwa keterikatanku pada teman-temanku itu kan sangat melekat, sehingga ketika mereka sudah tidak ada waktu untuk main dengan aku jadi sedih, aku jadi nggak tahu harus ngapain, aku jadi down, aku jadi depresi mungkin waktu itu. Aku juga lupa sih waktu itu seperti apa, tapi aku yakin aku benar-benar waktu itu down banget. Karena apa? Karena kemelekatanku terhadap teman-teman, juga terhadap mantan itu juga bisa seperti itu. Ketika aku putus, aku tidak tahu harus ngapain, aku benar-benar kehilangan jati diri karena kita terlalu melekat pada seseorang, pada sesuatu, padahal bukan seseorang ya, tapi pada statusnya, bahwa tanpa pacar aku nggak tahu aku harus ngapain atau aku harus bagaimana. Karena kita terlalu melekat. Bahkan sebetulnya bukan sama orangnya, sama statusnya, status punya sama pacar, sebetulnya sih romantismenya itu ya. romantismenya itu yang kita besar-besarkan, atau kita apa ya, kita romantismein. Jadi kita lebih meromantisasi sesuatu sehingga itu terlihat indah. Kalau bahasa ininya tuh mendayu-dayu, kita membiarkan perasaan kita terlena sehingga kita lupa pada kesejatiannya atau kebenaran sejatinya gitu. Jadi kita harus Aku melihat bahwa kita adalah betul. kita. Nah, aku punya cerita nih. Jadi ingat-ingat soal pacaran. Dulu aku berapa kali pacaran, aku suka dengan ide menikah. Jadi aku melekat ketika tiap kali pacaran yang dipikirin adalah harus nikah nih, harus nikah, harus nikah gitu. Ujungnya Sehingga nikah. setiap kali aku Hmm. langsung hilang cowoknya gitu. Ya, kan ada yang kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku bilang bahwa oh ternyata bahwa dalam suatu hubungan sebelum menikah harusnya ada yang lebih penting nih, yaitu diriku sendiri nyaman apa enggak sama orang ini gitu. Ataukah atau aku sebetulnya benar gak sih dalam suatu hubungan ini aku harus belajar dulu gitu. Jadi suatu saat ya udah sama yang sekarang gitu, udah deh kita nggak usah mikirin nikah. Kalaupun nikah itu adalah bonus. Jadi sekarang bagaimana aku mengenal kamu, kamu mengenal aku aja, bahwa kita bisa kerja sama nggak nih, karena bisa ngobrol nggak nih, karena kan 70% dari menikah adalah ngobrol, nyambung nggak gue, Komunikasi. visi misinya sama nggak gitu. Jadi itu yang aku hilangkan, kemelekatan terhadap ide untuk menikah gitu, lebih kayak gitu sih Kak Tori. Jadi Iya, mungkin bisa persis. buat para bucin-bucin nih gitu, jangan dipikirin mau nikahnya atau misalnya aduh gue sayang-sayang aja, nggak, tapi sebetulnya mungkin yang harus kadang-kadang yang orang lupa adalah bentuk komunikasinya ya gitu. Itu yang sejatinya dari sebuah hubungan adalah dua arah gitu. Bagaimana kita ngobrol gitu. Nah, itu kalau boleh dirangkum adalah kualitas. Jadi kita Betul. lebih fokus sama kualitasnya daripada dengan misalkan lamanya atau tujuannya atau apa. Tapi kita melihat kualitas, value-nya dalam hubungan ini tuh seperti apa. Nah, ketika value ini terpenuhi, bisa dibilang layak, maka jenjang berikutnya bisa dimasuki, yaitu pernikahan. Ketika ini Betul. value-nya tidak layak atau masih belum solid nih, hubungan apa, pasangan ini belum solid, belum sampai grek gitu, untuk masuk ke jenjang pernikahan itu sangat rentan, sangat rapuh, ringkih. Dan akhirnya yang banyak terjadi adalah entah pernikahan tidak bahagia atau ujungnya perceraian. Ketika di antara pasangan tidak ada yang solid value-nya. Ini kenapa jadi ngomongin value ya? Tapi aku Iya, rasa sih masih nyambung. iya betul-betul. Nah, Tapi paling nggak maksudnya detachment-nya itu pada saat awal si para bucin-bucin ini gitu. Jangan melihat idenya untuk sayang-sayangannya atau cuman aduh kamu nggak sayang sama aku atau apa, tapi lebih kayak develop yourself, kamu harus tetap mencintai dirimu sendiri untuk orang lain mencintai mm-mm. diri kita gitu kan, sebetulnya lebih kayak gitu, detachmentnya ya diri sendiri gitu. Ya, betul. Jadi detachment juga dalam spiritualitas kita belajar untuk apa ya, melihat diri kita itu apa adanya. Bahwa tanpa si pacar, tanpa si suami, tanpa si istri, tanpa anak, tanpa
status, tanpa profesi, kita itu siapa gitu kan. Kita harus bisa melihat itu dulu, baru kita layak untuk mendapatkan hal-hal yang lebih berharga dalam hidup atau pelajaran yang lebih tinggi lagi. Karena ketika kita melekatkan diri pada sesuatu, entah apa itu, tapi sesuatu yang duniawi, duniawi dalam artian manusia itu masih duniawi ya. Ketika kita melekatkan diri pada sesuatu yang masih duniawi, itu kita akan apa ya, istilahnya itu dibentrok-bentrokin atau dijedor-jedorin sampai kita belajar value kita sendiri. Bukan kalau tadi secara Yes. pasangan adalah value hubungan itu sebagai apa? Sebagai pasangan itu bagaimana value hubungannya atau kualitas hubungannya. Nah, ini untuk diri sendiri kita harus tahu dulu siapa kita, mengenal diri sejati dulu. Ketika kita sudah mengenal diri sejati, barulah kita layak mendapatkan hal-hal yang lebih, kalau bisa dibilang, what's meant for us. Apa yang memang sudah disediakan oleh semesta untuk kita. Apa yang benar-benar layak untuk kita. Tapi untuk sampai di situ, sampai ke hal yang bisa kita dapatkan, kita harus layak dulu. Cara berpikir kita harus benar dulu nih. Ketika sudah layak, baru diberi. Kalau kita belum layak, nggak akan dikasih. Akhirnya kita jadi Ya, jauh ya. terus dari apa yang kita inginkan itu. Betul-betul. Nah, aku banyak sih sebetulnya sekeliling aku, kalau ibu-ibu ini, biasanya kalau udah punya anak, dunianya adalah anak. Sehingga dia lupa jati Hmm. dirinya dia siapa gitu. Dan kadang Nah, lupa itu hubungan dengan suami ya. betul. Jadi, ya mungkin ini juga salah satu yang harus kita refleksikan kepada diri kita sendiri bahwa kita juga adalah sebagai inner person. Jadi, kita memang sebagai individu yang masih berharga juga. Bukan terus duniaku adalah masak dan anak gitu. Jadi ya udah itu aja, pokoknya sebaik-baiknya enggak, tapi enggak kayak gitu. Kadang kita harus ingat juga bahwa kita nih detachment dulu nih sebagai sebagai pribadi aku juga harus berkembang. Aku harus kalau ibarat kata bunga harus dipupuk juga gitu ya, Kak Tori ya. Disiramin, dipupuk. Siramin betul. Gitu. Ya, ya menarik banget sih ini kita bahas banget karena ini relate banget sama beberapa kehidupan yang memang ada di sekitar kita. Maksudku ini aku juga kayak merasa, oh iya benar juga ya. Aku biasa selalu merasa bahwa, aduh aku adalah seorang ibu-ibu nggak bisa nih, aku nggak bisa ini nggak bisa itu karena aku adalah ibu. Pada sebetulnya ya bisa aja gitu. Tinggal gimana kita detachment aja gitu ya. Iya ya. Dan bahkan seorang ibu itu tidak harus 24 jam bersama anaknya, apalagi anak-anaknya masih kecil. Aku punya temen Wanda Hamidah, kalau tahu namanya, aku belajar banyak dari dia. Dia anaknya 4 loh, tapi dia selalu Wow. punya meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Misalkan dengan 4 anak, anak yang terakhir masih umur 5 atau 6 tahun, dia masih bisa eh, ambil waktu 5 hari di Bali cuma me time. Dia bisa mengambil waktu seminggu sekali bermain sepatu roda atau yoga atau apapun atau meet up sama teman-teman. Jadi dia punya waktu, dia menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri, untuk apa ya, orang bilang sanity-nya, untuk kewarasan pikirannya. Dia mencari waktu untuk bagaimana diriku, siapa diriku tanpa anak-anakku. Karena dia juga mempersiapkan ketika aku tidak ada, anak-anakku harus bisa survive dan seperti itu. Jadi dia memang eh, dia memang ibu 4 anak yang menurutku sangat luar biasa sih untuk menjadi orang tua dari satu anak aja. Wow, gimana 4 anak Yes. dan dia single mother. Dia single mother, dia membiayai semua kebutuhan anak-anaknya, semua sekolah, makanan dan sebagainya. Dia benar-benar berusaha di situ sendirian tanpa dukungan dari mantan suaminya pun tidak. Jadi untuk menjadi single mother 4 anak, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tidak melekatkan diri bahwa aku adalah ibu dari anak-anakku, maka aku harus selalu bersama mereka. Tidak. Dia hanya memberi bekal anak-anaknya seperti apa. Ketika sudah waktunya dia dorong keluar rumah, kamu hidup di dunia nyata. Dan aku sebagai ibu, aku akan selalu ada di sini.
Tapi aku juga punya kehidupanku sendiri dan itu yang aku lihat dari beliau itu aku sangat belajar bahwa menjadi ibu 4 anak tidak berarti kamu tidak punya kehidupan pribadi seperti itu. Juga And termasuk kalau it's misalnya dalam okay. And it's it's okay okay punya me banget. time. Itu harus malahan justru di encourage untuk punya me time. Nggak mungkin ada orang yang bisa 24 jam selalu bersama orang lain tanpa ada waktu untuk keheningan. Nggak, apa tanpa jeda. Itu akan menjadi membuat kita semakin riuh di sini. Pikiran kita riuh karena terlalu banyak distraksi. Kita perlu waktu untuk mundur, nah ini caranya ya. Kalau gimana caranya detachment? Kita mundur dulu, kalau lagi setiap hari ada meeting sama orang, mungkin kita ada satu hari untuk benar-benar sendirian atau untuk hal yang berbeda dengan apa kegiatan kita sehari-hari. Orang bilang itulah kenapa diciptakan weekend, diciptakan akhir pekan untuk jeda dulu dari pekerjaan. Oke, ada 1-2 hari untuk jeda. Untuk apa? Untuk quality time sama keluarga atau untuk melakukan hobi, untuk refresh. Karena kalau kita kan bukan robot ya, kita nggak mungkin Betul. melakukan pekerjaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan kan nggak mungkin. Kita perlu jeda di antaranya, makanya ada weekend. Nah, kalau ada weekend dimanfaatkan untuk me time, untuk mundur dulu dari keriuhan. Nah, dalam mundur itu boleh melakukan hobi, olahraga juga sangat apa ya, bisa dibilang healing kalau boleh pakai kata healing karena katanya jangan lagi ngomongin healing. Kalau nggak boleh ngomongin healing, Boleh. boleh ya, asal Asal tepat ya. bukan ke Bali. Asal bukan alasan, bukan menjadi Iya, alasan, benar tapi benar benar-benar benar. healing. Ya, seperti itu. Jadi kayak kita jeda dulu. Nah, ketika dalam hening, kita bisa berpikir lebih tenang. Kita bisa lebih melihat segala sesuatu lebih jelas, lebih apa adanya. Oh, ini. Tanpa omongan orang, tanpa keharusan, tanpa eh, apa ya tuntutan-tuntutan di sekitar kita karena dalam dunia pekerjaan dan dalam dunia bahkan dalam dunia sosial bersama tetangga itu terlalu banyak tuntutan. Kamu harus begini, kamu Betul. harus begitu. Kok kamu belum begini? Kapan seperti itu? Jadi kan kapan nikah, kapan punya anak, kapan mati gitu kan? Itu selalu ada tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi. Nah, dengan kita me time, dengan kita tunggu dulu, aku mau hening dulu, itu kita bisa refresh. Kita bisa refresh pikiran kita tutup kuping dari semua keriuhan yang ada di sekitar, tuntutan-tuntutan, dan kita menjadi ada waktu untuk refleksi, siapa sih diriku ini? Tanpa tambahan-tambahan itu. Kita Benar. detach, kita detach diri kita dari sesama kita, dari sekitar kita, dari society, kita detach dulu, lalu kita ada waktu jadinya untuk mengenal diri, untuk nanyain apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup. Eh, Bagaimana seharusnya aku menyikapi, misalkan ada masalah, bagaimana caranya aku menyikapi hal ini, bagaimana aku bisa melampaui masalah ini, bagaimana caranya aku bisa menemukan solusi untuk permasalahan ini. Jadi itu akan terjawab ketika kita tenang. Ketika Hmm. kita lagi riuh, kita nggak akan pernah dapat jawabannya. Karena di sini kita udah ngeblok duluan. Karena pikiran kita terlalu mumet, udah terlalu banyak yang di-attach. Itu kita mumet dan kita memblok hal-hal baru untuk masuk. Nah, ketika kita Itu yang detach, kata anak oke, Jakarta Selatan namanya burn out, Katori. burn, iya benar, burnout atau hangover ya aku baru dengar tuh ada namanya introvert hangover segala macam. Ya dengan nama-nama itu kita bisa apa ya, kita bisa paham lah ya, burnout itu terlalu over apa ya, ngehang jadinya kayak komputer tuh ngehang di pikiran kita ngehang. Kenapa? Karena terlalu banyak beban. Karena kalau di layar monitor terlalu banyak window yang kebuka dan Buka. window itu Betul. bikin jadi berat prosesornya. Nah, kita dengan kesadaran kita matiin satu persatu si window-window ini. Window testnya kita matiin dulu supaya kita bisa berjalan lagi karena kita punya kapasitas. Dengan pikiran itu punya kapasitas.
Tapi kalau kita mengandalkan energi ilahi, itu tidak ada batasnya. Makanya, gimana caranya untuk mengaktifasi apa namanya energi ilahi itu dengan meditasi. Jadi Wah, aku pertama kali aku eh, diajak untuk meditasi, dia tanya, udah pernah meditasi belum? Belum, aku bilang. Terus waktu itu dia menjelaskan dengan sangat simpel dan itu melekat banget. Sudah almarhum orangnya. Dia bilang gini, ketika kita berdoa, kita upload data. Kita upload data ke surga, ke apa, ke atas. Tapi ketika kita meditasi, kita download data. Kita jadi tahu, oh Tuhan tuh maunya seperti ini. Itu yang biasanya kita abaikan atau kita lupa. Atau mungkin kita tidak tahu bahwa kita bisa mendownload data. Karena ya, kita ya. selalu bilang, oh hidup tuh nggak ada Coba manualnya, aja. lo harus trial and error. Nah, ketika kita nggak harus trial dan error. Kalau kita banyak meditasi, kita bisa banget download data. Kita jadi tahu, oh Tuhan tuh maunya seperti ini. Itu ada yang nanya ya, meditasinya kayak Ya, gimana? meditasinya Meditasi gimana, yang, Kak? Kata ya Kak JP Koto. ya, Gimana tuh, Kak Tori? yang aku lakukan itu neo mindfulness itu dari Urban Spiritual Indonesia, @Urban Spiritual Indonesia kalau kalian mau cek Instagramnya. Itu adalah paduan dari Vipassana. Vipassana mungkin udah banyak yang tahu juga ya. Vipassana itu dari aku lupa Tibet atau dari mana tuh. Vipassana adalah teknik meditasi yang memperhatikan nafas. Jadi khusus melihat nafas. Jadi kan ada teknik meditasi itu ada macam-macam. Ada yang tarik 4, tahan 4, hembus 4, misalnya gitu kan. Jadi apa bikin kotak gitu. Biasanya kalau yoga kan seperti itu. Ada yang misalkan eh, apa ngadep kemana, terus ini ada macam-macam. Nah kalau Lihat lilin. Vipassana apa? Ada yang juga yang Pakai melihat lilin. lilin cahaya. Ha. Oh, ngeliatin lilin gitu, fokus ke situ. Bisa, bisa juga. Jadi, meditasi atau hidup berkesadaran itu kata lainnya adalah hidup fokus. Meditasi adalah fokus. Dan ketika dalam kesehariannya prakteknya, kita hidup berkesadaran adalah hidup fokus. Fokus tuh kayak gimana? Kita benar-benar fokus dengan apa yang nyata, dengan apa yang benar-benar eh, apa adanya, faktual juga gitu. Dan fokus pada present moment, pada saat ini apa yang terjadi, seperti itu. Nah, gimana caranya Vipassana itu kan hanya hembusan nafas. Tapi dengan neo mindfulness kita hanya hembusan nafas. Bukan tarikan dan hembusan tapi hanya hembusan nafas. Ketika kita menghembus, badan kita rileks. Ketika kita tenang, kita mampu apa ya menyerap energi-energi ilahi. Nah, ketika kita sedang menyerap itulah biasanya solusi datang atau ada pencerahan kalau mau ngomong pencerahan atau apapun itu ketika kita tenang. Nah, gimana caranya tenang? Kita hembus nafas. Ketika dalam hembusan itu kita melepaskan apa yang bukan kita. Kita melepaskan pikiran-pikiran, kita melepaskan ekses apa sih namanya debu-debu pikiran tuh yang nggak penting itu kita lepaskan. Nah itu lewat pikiran. Jadi neo mindfulness itu seni meditasi yang fokus hanya pada hembusan nafas. Karena kalau narik nggak usah dipikirin, kita pasti narik nafas setiap saat, ya nggak? Saat Ya, ini betul, nggak betul, mikir betul, kan betul, betul. kalau Ya. nafas itu. Tarikan nafas nggak usah kita pikirin, tapi kita fokus sama hembusannya aja supaya oh, hembusan dari hidung atau mulut dengan nafas alami. Jadi nggak dibuat-buat, nggak ditahan. Kalau ditahan itu kan dibuat-buat ya. Nah, alaminya kalian pakai apa? Hidung atau mulut? Kalau aku Hidung. sih hidung. Ya, Ya. jadi hembusan hidung. Jadi seperti itu. Jadi fokus hanya di sini. Pikiran kita ada fokusnya di sini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan, bukan di apa yang nggak ada, bukan di masalah yang barusan muncul, tapi fokus kita di sini. Jadi kita bisa melihat ketika tiba-tiba pikiran mau lari, tadi gimana? Wah itu udah pikiran yang lari tuh. Kita sadari lagi, masuk lagi ke hembusan. Seperti itu. Yes. Wah. Ya,
biasanya kayak gitu ya kalau meditasi, kayaknya kompor belum dimatiin gitu. Itu Hmm. langsung ke hembusan lagi ya. Ya, jadi ketika kita udah mulai ke sana, terus kan ada yang ingetin, hey, itu kan pikiranmu, hey, kamu lepas nih pikirannya. Nah, balikin lagi ke hembusan lagi gitu. Oke, Wah, soalnya aku masih mm-mm. nyimpen trauma yang dalam banget. Kak, gimana kalau ikut trauma healing? Kita ada tiap bulan dan gratis. Tenang aja. Nanti ikutin terus Waluya Project. Nanti kita kasih tahu jadwalnya gitu. Di situ juga nanti kita akan bahas lebih dalam juga soal trauma yang mendalam. Nah, ini tuh cuman hanya salah satu, kita bahas tentang apa namanya? Hukum semesta. Ini hanya salah satu. Nanti juga kita akan bahas lagi hukum semesta lainnya di trauma healing juga gitu. Oke, kayaknya udah cukup sampai sini aja kita bahas hukum law of detachment dan ini sangat bagus banget nih Kak Tori dan aku suka banget. Eh, Teman-teman nanti yang belum bisa lihat, kalian tenang aja karena ini aku save dan akan aku taruh di IG-nya Waluya Project. Kemudian kalau mau lihat-lihat lagi, silakan ditonton lagi. Atau kalian mau tanya-tanya lebih jauh lagi, kalian bisa DM di Waluya atau langsung DM ke Katori atau DM ke aku di IG pribadi aku di Nanas Nanti juga boleh. Mau tanya-tanya silakan begitu. Thank you banget hari ini Katori sudah mau diganggu pada saat lagi weekend ya. Padahal harusnya kita Men. detachment, malah kita bagi-bagi Detachment ya? ilmu nih gitu. Gitu. Thank you banget buat hari ini. Sampai ketemu lagi di acara-acara Waluya berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang banyak hal. Mungkin trauma-trauma juga akan kita bahas di sini juga. Buat teman-teman yang mungkin juga mengalami, aku ada trauma apa ya? Oh, ternyata aku mengalami ini. Itu nanti kita bahas juga. Begitu. Oke, sampai ketemu lagi Kak Tori. Thank you hari ini. Sampai ketemu. Terima kasih ya. Bye. Bye. Ya, bye.